Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi dalam program Bagaimana. Sesuai dengan judulnya, Bagaimana, ini menanyakan bahwa sebetulnya bagaimana kehidupan kita saat ini begitu ya. Bagaimana keadaan hidup kita sampai saat ini bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, selain itu kita sama-sama juga mengambil waktu teduh di dalam program ini. Sama-sama kita mengambil waktu merenung, melihat diri kita seperti apa sih bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita mengambil waktu teduh kita yang kita ambil dari Yeremia 31 ayat yang ketiga. Yeremia 31 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Dari jauh aku menampakkan diriku kepada mereka. Hai umat Israel, sejak dahulu aku selalu mengasihi kamu. Dan untuk seterusnya aku akan tetap menunjukkan bahwa aku selalu mengasihi kamu. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kitab Yeremia yang kita baca ini punya cerita seperti ini Bapak Ibu. Kitab Yeremia ini menceritakan waktu itu bangsa Israel dibuang oleh Tuhan ke dalam tanah penjajahan kembali begitu ya, di dalam tanah Babel. Kenapa kok mereka dibuang? Karena uniknya begini Bapak Ibu. Karena mereka itu seperti kalau dikatakan itu tidak taat sama Tuhan. Mereka itu tidak mempercayakan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka nggak percaya begitu. Sehingga apa? Sehingga mereka dibuang begitu ya. Kalau di dalam bahasanya Yeremia, di dalam bahasa kitabnya Yeremia, itu dikatakan bahwa mereka itu memecahkan perjanjian mereka waktu mereka mendengarkan perjanjian di Gunung Sinai. Perjanjian di Gunung Sinai itu seperti terpecahkan kembali begitu ya. Nah, tetapi uniknya Bapak Ibu, di dalam perjanjian yang sekalipun pecah begitu ya, tetapi Allah tetap menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Mereka di dalam kitab Yeremia ini bukan hanya sekedar dikoreksi oleh Allah, tetapi Allah juga menyatakan kasih-Nya. Allah memperbaharui perjanjian yang baru. Tetapi perjanjian yang baru ini bukan seperti begini ya Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu disodorkan kertas begitu ya. Nih saya tawarin perjanjian yang lebih baru gitu ya. Tapi perjanjian yang baru ini bukan kertas yang baru. Tetapi mereka itu ditawarkan kembali kertas yang lama. Kok bisa kertas yang lama? Karena begini Bapak Ibu, sebetulnya Allah nggak kecewa sama mereka. Allah tetap menggunakan kertas yang lama untuk mengingatkan kembali bahwa mereka itu tetap dikasihi. Kasih Allah, perjanjian Allah nggak pernah retak. Hatinya Allah tidak pernah kecewa sekecil pun terhadap kita. Kenapa? Karena Allah begitu mengasihi kita. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita boleh tarik konteksnya ke dalam kehidupan kita saat ini ya. Pertanyaannya adalah, apakah kita ini merasa dikasihi oleh Allah? Apakah kita merasa dikasihi oleh Allah selama ini? Seringkali kita ini tahu ya, kita ini dikasihi oleh Tuhan begitu ya. Kita tahu Tuhan itu sudah berkorban buat kita. Tapi seringkali kita sering bertindak seperti orang yang lupa dikasihi. Contoh begini. Ambil contoh begini, misal kalau kita bekerja, kita itu bekerja dengan begitu ngoyonya, kita bekerja dengan begitu kerasnya begitu ya. Tetapi uniknya ya, waktu kita bekerja dengan keras, kita itu berusaha untuk mencapai hasil maksimal gitu. Atau kita berusaha untuk mendapatkan hasil, atau kita berusaha untuk memperoleh hasil begitu ya, dapat hasil begitu ya. Kita berusaha seperti demikian. Padahal sebetulnya kalau nggak ngoyo pun Tuhan juga bisa berkati bukan? Kalau nggak berusaha sebagaimanapun, Tuhan juga bisa memberkati. Karena apa? Karena Allah begitu mengasihi kita. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini ya, apakah kita sungguh-sungguh merasa dikasihi oleh Allah? Apakah setiap kehidupan kita, dari pagi bangun sampai kembali tutup mata untuk tidur, apakah kita sungguh-sungguh tahu bahwa Allah mengasihi kita? Atau kita justru bertindak seperti orang yang lupa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita? Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu pujian yang mengatakan demikian. Saya teringat ada satu pujian mengatakan, kita itu jelas melihat zaman waktu sekarang, tetapi Allah itu tahu jelas apa yang di awal dan sampai apa yang di akhir, Allah lebih jelas. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita melihat Allah kembali. Kita bersandar, kita percaya
Dan kita menaruh harapan diri kita kepada Allah. Kita yang mungkin saat ini hati kita sudah tidak dipenuhi oleh kasih Allah. Mari sama-sama kita kembali lagi. Untuk sama-sama kita menyerahkan diri kita kembali. Minta Tuhan untuk memenuhi hati kita kembali. Sambil kita mengoreksi diri kita, hati kita. Saya akan pujikan satu pujian. Pujian ini yang tadi saya sebutkan tadi di awal. Di awal mungkin kita nggak ngerti apa yang terjadi. Dan mungkin sekarang kita nggak ngerti apa yang terjadi. Atau kita tahu jelas, tapi kita nggak tahu ke depan atau nggak tahu ke depannya seperti apa. Tetapi percayalah, Allah melihat jelas apa yang Dia rencanakan di awal sampai di akhirnya. Kalau kita nggak melihat sekarang apa pekerjaan tangannya, percayalah sama hatinya Dia. Dia begitu mengasihi kita. His is the master plan. He holds our future in His hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in Him. We walk in present clearly, but His is the first and the last. And like a tapestry, He's weaving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Tuhan memberkati kita ya. Sampai jumpa.